Penyakit rematik telah lama dikenal di masyarakat. Penyakit yang disertai bengkak, kemerahan, gangguan fungsi sendi, kaku otot, dan sendi ini dapat menyerang berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tingkatan usia. Penyakit ini menimbulkan nyeri dari ringan sampai berat. Seringkali rematik dikaitkan dengan mandi terlalu malam. Tetapi benarkah hal tersebut? Untuk meluruskan berbagai fakta dan mitos mengenai rematik, kita tanyakan aja yuk kepada dokter spesialis saraf, Dr. Ziki Ombana. Dok, fakta atau mitos, asam urat dan rematik adalah penyakit pada bagian persendian. Apa bedanya? Kalau dibilang fakta, iya fakta, tapi ada perbedaan. Jadi kita sebutnya bukan masalah rematik atau asam urat ya, kita sebut gangguan sendi yang kita sebut namanya artritis atau radang sendi. Artritis dan radang sendi ini terjadi diakibatkan karena banyak hal. Salah satunya adalah penumpukan asam urat di sendi atau salah satunya karena rheumatoid ya. Ini adalah dua penyakit yang berbeda. Mitos ya dok, singkatnya penyebab keduanya itu berbeda. Rematik adalah penyakit yang menyebabkan peradangan dan pembekakan pada otot atau sendi, sedangkan asam urat adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Kemudian, fakta atau mitos, terlalu banyak makan sayuran hijau dapat menyebabkan asam urat. Itu adalah fakta kalau memang seseorang tersebut memiliki kecenderungan kadar asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi ini dapat dihasilkan atau dapat terjadi apabila mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung purin. Salah satunya ada memang di sayuran hijau. Tapi bukan berarti apabila kita langsung memakan sayuran hijau, kita akan bisa menyebabkan peningkatan asam urat. Fakta nih Sobat Frivisi, ternyata terdapat sayuran yang tidak baik dikonsumsi penderita asam urat loh. Beberapa sayuran dengan kadar purin tinggi yang harus dihindari adalah bayam, kacang polong, kembang kol, dan jamur. Selanjutnya dok, fakta atau mitos, sering mandi malam dapat mengakibatkan rematik. Mitos lah itu ya. Jadi nggak ada cerita mandi malam menyebabkan rematik. Nggak ada masalah sama sekali dengan mandi malam. Mitos ya Sobat Frivisi, ternyata tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau ini dok, fakta atau mitos, asam urat disebabkan pengendapan purin di persendian. Itu adalah fakta. Yang tadi disebut adalah asam urat ini terjadi karena konsumsi purin yang berlebihan ya. Lalu metabolismenya terganggu sehingga purin ini mengendap, membentuk kristal-kristal urat di persendian sehingga persendian lebih cenderung menonjol dan sakit atau terbatas ketika digerakkan. Nah, ini fakta ya Sobat Frivisi. Purin yang terlalu tinggi akan membentuk kristal-kristal di persendian. Kristal-kristal tersebut memang berukuran kecil. Lalu dok, katanya penyakit rematik ini belum diketahui penyebabnya. Itu fakta atau mitos ya? Itu adalah mitos. Jadi kalau kita ngomong rematik atau bahasa betulnya adalah rheumatoid arthritis, itu adalah suatu penyakit peradangan sendi yang diakibatkan karena gangguan autoimun. Autoimunnya karena apa? Itu masing-masing orang sangat personal sekali dan sangat berbeda-beda. Mitos ya dok? Faktanya penyakit ini merupakan penyakit autoimun yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuh kita sendiri. Kemudian, fakta atau mitos, rasa sakit pada asam urat terasa lebih sakit dibandingkan sakit rematik. Itu mitos ya, jadi kalau untuk masalah sakit, mana yang lebih sakit, itu satu tergantung dari derajat peradangannya. Yang kedua, tergantung dari daya tahan atau ambang sakit masing-masing orang kan beda. Jadi tidak bisa dikatakan rematik atau asam urat mana yang lebih sakit. Mitos ya Sobat Frivisi, jadi bisa saja sakitnya sama, karena itu tergantung tingkat peradangan dan daya tahan tubuh kita. Lalu dok, ada yang bilang rematik dan asam urat lebih banyak menyerang perempuan. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta, karena rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit autoimun. Autoimun secara keseluruhan memang perempuan lebih sering terjadi dibandingkan laki-laki. Fakta ya dok, kalau penyakit autoimun itu lebih banyak menyerang perempuan. Kemudian, fakta atau mitos, asam urat lebih mudah diobati dibanding rematik. Itu adalah fakta. Karena asam urat terkait dengan intake makanan, maka dengan mengatur makanan secara periodik dan meminum obat-obatan yang bisa menghentikan peradangan karena asam urat, itu lebih mudah disembuhkan dibandingkan harus mengontrol rheumatoid arthritis yang diakibatkan karena autoimun.
Oh, jadi itu karena asam urat bisa diatasi dengan diet yang baik dan obat-obatan, dan bukan autoimun yang lebih kompleks cara pengobatannya. Kalau begitu, kasih tips untuk mencegah rematik dong, Dok. Untuk mencegah radang sendi, yang pertama adalah kita memang harus menjaga bobot badan kita. Karena bobot badan kita ini cenderung akan membebani sendi-sendi kita. Kemudian yang kedua, rajin-rajin bergerak. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Kalau memang curiga terjadinya asam urat, maka kita harus mengontrol makanan-makanan hijau, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Bukan arti dilarang, tapi dikontrol. Dan apabila penyakit-penyakit radang sendi yang diakibatkan karena autoimun, maka sebaiknya konsultasi juga ke konsultan reumatologi untuk menerima saran-saran dan pengobatan lebih lanjut. Catat ya Sobat VVC, dengan membatasi kacang-kacangan dan makanan tinggi purin, kita bisa mencegah penyakit radang sendi, termasuk rematik dan asam urat. Sementara jika jenisnya autoimun, Sobat VVC harus konsultasi lebih lanjut ke dokter. Lalu dok, bagaimana cara mengobati rematik? Untuk mengobati rematik atau rheumatoid arthritis ya, itu yang pertama adalah kita harus membuktikan dulu ini memang betul rheumatoid arthritis atau radang sendi biasa, karena pengobatannya sangat beda. Tapi kalau sudah terbukti rheumatoid arthritis, maka konsultasikan ke dokter ahli rheumatologi untuk dicari sebabnya dan bagaimana menanganinya, karena tiap pasien sangat individual pengobatannya dan berbeda-beda. Demikian pembahasan fakta dan mitos tentang rematik dan asam urat. Saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.